Nah, saudara, pertama gini. Pertama kita bahas tentang orang tanpa karakter. Nah, menurut saya setiap orang itu pasti ada karakternya. Ya, hanya ada dua lah kalau kita mau bagi dua secara simpel ya. Satu, orang yang punya karakter baik. Yang kedua, orang yang punya karakter buruk. Ya, itu. Nah, jadi hari ini saya sedikit koreksi temanya, bukan orang tanpa karakter. Tetapi kita setuju orang yang mempunyai karakter buruk. Ya, karena di dalam pembahasan Hakim-Hakim 17 ayat 1 sampai 18 ayat 31 itu kalau kita baca nanti kita lihat ya, belajarin bersama-sama, itu 3 tokoh itu punya karakter yang tidak baik atau buruk gitu ya. Oke, kita mulai ya. Nah, pertanyaannya begini. Menurut Anda, apa ciri-ciri orang yang tanpa karakter? Ada enggak? Atau karakter buruk lah, maksudnya karakter buruk ya. Ada enggak? Kira-kira cirinya. Yang sebelah kiri deh. Kira-kira cirinya apa? Yang orang yang punya karakter buruk? Temperamen. Ya oke, thank you ya. Yang sekarang yang kedua nih. Apa akibatnya jika masyarakat dipenuhi orang dengan karakter yang buruk? Sebelah kanan. Kalau ini masyarakat nih dipenuhi dengan orang yang punya karakternya buruk, mayoritas buruk. Kira-kira, kacau. Ya kacau ya. Ya benar kacau gitu ya. Masing-masing orang mau ngikutin dia punya kemauan ya. Oke, saudara. Jadi kitab Hakim-Hakim menggambarkan periode yang begitu kelam. Kalau nggak mau dikatakan gelap di dalam sejarahnya bangsa Israel nih. Ya, kalau dulu bangsa Israel itu kan ada raja gitu ya, lalu dipimpin dengan begitu baik. Tapi juga ada raja yang nggak baik. Tapi setidak baiknya raja, tetap kalau ada seorang yang memimpin, ya pasti tetap ada hal yang akan dilakukan gitu ya. Nah, pada zaman itu misalnya kenapa di zaman periode Hakim-Hakim 17 ayat 1 sampai 18 ayat 31 ini kelam ya. Di Hakim 17 ayat 6 di sini katakan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah tadi ya, kalau masyarakatnya itu udah karakternya buruk, ya itu yang akan terjadi. Semuanya mau merasa benar ya. Lalu di Hakim-Hakim pasal yang ke-18 ayat 1, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap, sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku Israel. Jadi saudara, sekali lagi membuktikan pada waktu bangsa Israel tidak dipimpin oleh seorang raja, maka keadaannya itu boleh dibilang gelap, kacau, balau gitu ya. Nah ini yang terjadi. Nah bagian ini yang sekarang kita akan bahas, Hakim-Hakim 17 ayat 1 sampai 18 ayat 31, menunjukkan ada 3 tokoh. Ya paling dikit lah ya, kalau mau ditambahin mamanya Mika juga bisa. Ya, ada 3 tokoh atau kelompok yang hidup dengan karakter buruk, yaitu Imam Mika sendiri, kedua Imam Lewi, dan yang ketiga suku Dan. Nah ini yang akan menjadi fokus kita nih ya, 3 orang atau 3 kelompok, suku Dan khususnya 1 kelompok ya. Tapi ini menjadi pembahasan kita. Nah kita mulai dari Mika dulu ya. Nah ini dari Mika. Ini kita dapat catatannya itu dari Hakim-Hakim pasal 17 ayat 1 sampai 13. Nah, dikatakan Mika itu adalah seorang yang tidak jujur atau lemah moralnya. Nah, ntar kalau saudara sudah baca, saudara bisa paham kenapa dikatakan dia adalah seorang yang tidak jujur dan lemah moral. Di dalam Hakim-Hakim pasal 17 ayat 2 saya bacakan ya. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu, dan yang karena itu kau ucapkan kutuk. Aku sendiri mendengar ucapanmu itu, memang uang itu ada padaku. Dia ngambil nih, dia mencuri ya. Akulah yang mengambilnya, dia ngaku tuh ya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Udah mencuri, dia minta Tuhan berkati. Nah ini salah satu juga nggak tepat nih mamanya Mika, tapi kita nggak bahas lah ya. Udah mencuri malah didoain supaya Tuhan berkati.
Ya, nggak salah sih orang tua doain supaya anaknya diberkati ya. Tapi kasus ini ya menurut saya keliru lah ya. Nah ini contohnya. Lalu Mika itu mencuri 1.100 shikal uang perak pada waktu itu. Uang mamanya dicuri oleh si Mika ini. Ia mencuri dari orang tuanya sendiri, suatu pelanggaran moral yang berat. Mencuri uang orang lain itu sudah keliru. Apalagi sekarang mencuri orang yang melahirkan dirinya, yaitu mamanya sendiri. Ini lebih keliru ya. Nah kita boleh katakan dia adalah orang yang telah melakukan kekeliruan ya. Dia mengaku bukan karena sadar itu adalah salah, itu adalah dosa. Tapi dia mengaku karena apa? Karena dia takut. Mamanya sempat keluarkan ucapan atau kutukan. Nah dia takut kena kutuk, maka dia ngaku salah. Dia ngaku salah bukan karena dia bertobat. Tapi itu tadi dia ngaku karena dia khawatir kena kutukan dari mamanya. Dia sadar tuh kalau orang tua ngomong, orang tua sampai kutuk, wah dia ngeri tuh kalau sampai kutuk itu kena kepada dia. Ya, jadi akhirnya dia terpaksa ngaku, istilahnya begitu, terpaksa ngaku, saudara ya. Nah, saudara yang kedua, si Mika ini menjadikan agama sebagai alat. Dia alat ya. Nah, di dalam 17 Hakim 17 ayat 3 dan 4, sesudah itu dikembalikannya lah uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkan uangnya untuk anakku supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu ku kembalikan kepadamu. Mamanya uang itu sudah dikembalikan kepada mamanya. Akhirnya mamanya kasih lagi uang kepada si Mika. Untuk apa? Untuk dia buat patung pahatan. Ya, ayat 4, tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya, lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu, lalu patung itu ditaruhnya di rumah Mika. Nah saudara, ini yang dilakukan oleh mama Mika, bikin patung dikasih ke Mika, lalu dijadikan patung itu sembayangan dari si Mika di rumahnya. Ya, nah ia membuat patung dari sebagian perak yang dikembalikannya untuk menyembah Tuhan. Nah saudara, ia mencampur adukan ibadah kepada Tuhan dengan penyembahan berhala. Nah ini satu hal yang sudah jelas melanggar hukum. Ya, nah inilah salah satu bukti orang yang punya karakter buruk. Ia membangun agama sesuai dengan keinginan sendiri, bukan sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi waktu dia bikin patung, dia sembah patung, dia bikin agamanya menurut maunya dia. Ya, keburukan yang ketiga, membangun tempat ibadah palsu. Nah itu dicatat di dalam Hakim-Hakim pasal 17 ayat 5. Mika itu mempunyai kuil, dibuatnya lah efod dan terafim, ditabiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imam. Jadi begitu di rumahnya itu sudah ada patung, lalu dia angkat anaknya itu menjadi imam, lalu dipakaikan efod. Efod itu udah kelengkapan seorang imam untuk memimpin agama atau memimpin upacara keagamaan. Nah itu dilakukan oleh si Mika. Ya. Nah Mika membuat kuil sendiri di rumahnya lengkap dengan efod dan patung dan juga imam pribadi. Wah ini dia bikin sendiri nih agamanya ya. Padahal Tuhan sudah menetapkan tempat ibadah itu di tabernakel atau kemah suci. Jadi Tuhan menetapkan orang Israel kalau mau beribadah itu di kemah suci atau namanya tabernakel. Tapi ini terbalik, Mika buat tempat ibadah itu di rumah sendiri. Ada patungnya, lalu dia angkat anaknya untuk menjadi imam, dipakein efod sebagai kelengkapan seorang imam. Ya, padahal seorang imam gak seperti itu ya. Imam itu dari suku Lewi saja. Imam itu dari suku Lewi saja. Karena Tuhan pilih suku Lewi untuk menjadi imam yang melayani di kemah suci. Hanya imam. Ada yang angkat peralatan, ada yang ngatur tempat-tempat ibadah dan juga yang lainnya. Tapi ini Mika lakukan itu menurut keinginannya sendiri ya. Nah, Mika mengabaikan aturan Tuhan dan menciptakan sistem ibadah yang nyaman baginya. Dia mau-maunya sendiri ya. Nah, saudara yang lain, dia mengangkat imam pribadi secara ilegal. Nah, itu yang tadi saya katakan. Dia mengangkat anaknya nggak melalui satu proses yang harus dari suku Lewi gitu ya. Tapi itu dia nggak lakukan saudara. Nah saudara yang kasih Tuhan, yang kelima, si Mika ini punya teologi yang dangkal dan salah.
punya teologi. Nah kalau kita katakan sekarang itu satu teologi itu maksudnya ajaran tentang Alkitab, ya, tentang Tuhan, ya. Nah di Hakim-Hakim pasal 17 ayat 13, lalu kata Mika, sekarang taulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku karena ada seorang Lewi menjadi imamku. Ya, nah sekarang aku tahu bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku karena aku mempunyai seorang imam, Lewi. Rupanya begitu ada orang Lewi datang lewat ke rumahnya, langsung diangkat oleh dia untuk menjadi imam di rumah dia untuk menggantikan anaknya, ya. Mika percaya bahwa asal dia punya orang rohani di dekatnya, Tuhan akan memberkatinya meskipun semua yang ia lakukan itu keliru. Ya, nah saudara, ini yang dilakukan oleh si Mika. Ia menyamakan kehadiran simbol-simbol agama dengan restu Tuhan. Dia merasa apa yang dilakukan dengan membuat rumahnya sebagai tempat ibadah, dengan adanya patung, lalu dengan adanya imam dari suku Lewi, dia pikir dia sudah lakukan hal yang berkenan pada Tuhan. Ya, nah ini kekeliruan yang dilakukan oleh si Mika. Ya, oke, saudara mau tanya enggak? Belum ya, oke. Yang keenam, penyembahan agama bukan penyembahan Tuhan. Jadi si Mika ini keseluruhan hidup Mika menunjukkan seorang yang suka beragama tetapi tidak mengenal pribadi Allah. Dia hanya melakukan kegiatan agama, aktivitas agama, tapi sebenarnya dia tidak mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati. Nah itu yang sangat disayangkan, ya. Suka beragama tetapi tidak mengenal pribadi Allah yang sesungguhnya. Menyembah Tuhan menurut versinya sendiri, bukan berdasarkan firman Tuhan. Dia menggunakan nama Tuhan tapi menyusun hidupnya sendiri di luar kehendak Tuhan. Nah itu yang menjadi kekeliruan daripada si Mika ini, saudara. Ya, oke, kita lanjut ya. Yang kedua nih, ini kedua adalah Imam Lewi. Nah Imam Lewi ini dicatat di dalam Hakim-Hakim pasal 17 ayat 7 sampai 13 dan ayat pasal 18 ayat 18 sampai 20. Nah ini tentang Imam Lewi. Apa yang menjadi karakter buruknya daripada Imam Lewi ini? Ya, yang pertama kita melihat dia mengabaikan panggilan dan tugas sesuai dengan hukum. Panggilan dia adalah seorang imam yang harusnya bertugas di kemah suci, tetapi itu diabaikan oleh dia. Ya, pada waktu dia undang, ya nggak salah sih diundang, tapi kalau dia tahu itu keliru, aku nggak boleh di sini tugasnya. Nah dia nggak lakukan, tapi dia terima. Ya, nah di Hakim-Hakim pasal 17 ayat 7 di sini katakan, maka ada seorang muda dari Betlehem, Yehuda, dari kaum Yehuda, ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Jadi waktu itu orang Lewi itu sedang melakukan perjalanan, nggak tahu kenapa, akhirnya mampir ke rumah si Mika ini. Datanglah seorang muda dari Betlehem di Yehuda, dari kaum Yehuda, dialah seorang Lewi dan ia tinggal sebagai pendatang di sana. Nah saudara, seorang Lewi ia seharusnya melayani di tempat yang ditentukan Tuhan seperti yang tadi saya katakan, ya, yaitu di sekitar tabernakel atau kemah suci. Nah itu dicatat, itu di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 16 sampai 18. Ya. Tetapi dia mengembara, mencari tempat sendiri dan hidup di luar panggilannya. Yaitu yang mesti dilakukan, dia mestinya sudah ada tempat sendiri, melayani di kemah suci yang sudah disiapkan, tapi dia nggak lakukan, tapi dia keliling, ya, nggak tahu kenapa dia. Nah yang kedua Imam Lewi ini melayani demi keuntungan pribadi. Ya, dia lakukan pelayanan demi keuntungan pribadi. Hakim-Hakim 17 ayat 10, lalu kata Mika kepadanya, tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku, maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian serta makananmu. Jadi kalau dia seolah-olah bekerja di rumah Mika, melayani menjadi imam di rumah Mika, maka dia mendapatkan gaji, mendapatkan jaminan makanan dan mendapatkan pakaian. Itu yang dijanjikan oleh Mika kepada Imam Lewi ini. Lalu sayangnya Imam Lewi ini menerima tawaran itu.
menerima tawaran menjadi imam pribadi di rumah Mika, padahal Mika menyembah dengan cara yang salah, yaitu patung. Ini dilarang oleh firman Tuhan. Ada yang ingat dari 10 perintah Tuhan, perintah mana yang tidak boleh membuat patung dan menyembahnya? Siapa? Dari 10 perintah Tuhan, perintah mana? Betul ya. Perintah yang kedua ya, kalau yang pertama apa tadi? Jangan ada padamu Allah lain. Yang perintah kedua itu jangan membuat patung ya yang menyerupai apapun juga. Gak boleh. Tetapi nyatanya Mika sudah membuat patung. Celakanya lagi Imam Lewi yang seharusnya dia tahu, tapi dia tahu itu salah, tahu itu keliru, tapi demi keuntungan sendiri dia lakukan. Nah saudara ya, inilah karakter dalam tanda petik ya, buruk yang kita lihat dari teman kita nih, Imam Lewi. Sayang ya, oke. Nah dia menerima posisi imam karena bayaran bukan karena kebenaran. Nah saudara, ini yang terjadi ya. Lalu yang ketiga dia tidak peka terhadap penyembahan palsu. Padahal itu kan jelas kan kalau dia imam, sedikit banyak dia sudah tahu apa yang firman Tuhan katakan. Khususnya 10 perintah Tuhan itu boleh dibilang orang Israel itu benar-benar sudah ngelotok, sudah paham, sudah hafal. 10 perintah Tuhan itu terus diajarkan kepada anak-anak yang masih kecil sampai terus mereka disuruh hafal ya. Nah ini ajaran orang Israel itu begitu ketat. Tapi Imam Lewi lalai, lupa, dan akhirnya dia melakukan kesalahan, yaitu gak peka lagi bahwa itu adalah penyembahan palsu ya. Dia menjadi imam di kuil rumah yang penuh berhala, bukan di tempat kudus yang ditentukan oleh Tuhan. Nah ini sayangnya yang dilakukan oleh Imam Lewi ya. Ia justru mendukung dan memperkuat penyembahan palsu itu. Bukan mengingatkan Mika, kamu keliru nih. Ya, seandainya rumah itu tetap mau dipakai sebagai tempat ibadah ya. Karena kemah suci mungkin gak ada, sedangkan di situ mungkin hanya beberapa orang yang ada. Dia bilang ya sudah, jangan pakai patung. Aku bersedia memimpin ibadah keluarga. Nah, kira-kira gitu kan ya seharusnya. Tapi enggak. Pada waktu ada patung dia abaikan, dia enggak peka lagi, lalu dia karena demi keuntungan pribadi dia lakukan. Ya, saudara, ini yang kita lihat dan kita ketahui karakter buruk yang ada pada diri imam kita ya, Imam Lewi. Lalu yang keempat itu dia mementingkan status dan posisi. Nah itu dicatat di Hakim-Hakim pasal 18 ayat 19 ayat 20. Saya bacakan ya. Tetapi jawab mereka kepadanya, diamlah, tutup mulutmu, ikutlah kami dan jadilah bapa dan imam kami. Apakah yang lebih baik bagimu, menjadi imam untuk seisi rumah satu orang atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel? Ayat 20, maka gembiralah hati imam itu, diambilnyalah efod, terafim dan patung pahatlan itu, lalu masuk ke tengah-tengah orang banyak. Saudara, kisahnya itu gini. Jadi pada waktu suku Dan, ya nanti kita akan bahas ya suku Dan ketiga nih ya. Suku Dan itu lewat rumahnya si imam, rumahnya Mika. Dia tahu di situ rupanya ada suku Lewi yang tinggal di rumah Mika dan menjadi imam bagi keluarga. Ya, lalu suku Dan ini lagi mencari lokasi untuk dia tinggal. Padahal Tuhan mungkin sudah tetapkan tempatnya itu di mana, tapi dia mungkin satu dan lain nggak berhasil kali ya. Dia cari-cari terus, mengembara terus, sampai akhirnya dia lewat di rumah Mika. Itu tadi hanya beberapa orang. Nah begitu mereka tahu dapat satu lokasi, tempat itu diberantas sama mereka. Suku bangsa yang sudah tinggal di situ tenang-tenang aman-aman dibinasakan, lalu mereka tinggal di sana. Pada waktu mereka sudah mulai tinggal di sana, lalu mereka perlu imam. Maka imam itu diambil oleh suku Dan. Ya, lalu yang celakanya lagi, si imam ini dia ambil tuh efodnya, perlengkapan imamnya, patung pahatannya diambil sama si
Imam Lewi ini ikut ke suku Dan, memimpin menjadi imam di suku Dan. Ya, nah makanya di dalam ayat ini tadi dikatakan orang-orang Dan berkata, apakah yang akan kau perbuat di sini? Lebih baik ikut kami dan menjadi imam bagi satu suku, bukan hanya satu orang. Ya, ini tawaran. Daripada kamu jadi imam di satu keluarga saja, mendingan jadi imam di satu suku, yaitu suku Dan. Dengan kata lain, kami beri tunjangan lebih besar. Ya, nah saudara, ya mungkin nggak keliru sih, memang lebih baik memimpin satu suku ya daripada satu keluarga. Ya, nah si Lewi dengan mudah meninggalkan Mika dan ikut suku Dan karena itu memberikan dia panggung yang lebih besar. Nah rupanya ini ya mungkin ya kekeliruan juga lah ya, Imam Lewi tertarik dengan hal yang lebih besar. Dia pindah bukan karena panggilan Tuhan, tapi karena ambisi dan kebanggaan posisi. Nah dia kepikir juga nih, iya ya, ngapain saya cuman menjadi imam di satu keluarga, lebih baik saya pindah ke satu suku besar. Ya, nah akhirnya dia naik posisinya, bukan sekedar menjadi imam satu keluarga, tapi menjadi imam satu suku Israel, ya, yaitu suku Dan. Nah saudara, ini yang terjadi. Ya, nah yang kelima, keburukan yang dilakukan oleh Imam Lewi menjadi alat sistem agama palsu jangka panjang. Nah itu dicatat di Hakim-Hakim pasal 18 ayat 30. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan. Sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Anak-anak Dan mendirikan patung itu bagi mereka, dan Yonatan bin Gersom bin Musa serta anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan. Nah saudara, ini yang dilakukan oleh suku Lewi. Ya, Lewi ini ternyata keturunan Musa saudara, yaitu dari Yonatan. Artinya berasal dari garis pemimpin besar Israel. Tapi dia turun jauh dari imam nenek moyangnya dan menjadi imam berhala selama beberapa generasi. Nah ini yang sangat disayangkan, bahwa Imam Lewi ini telah melakukan hal yang tidak baik ya. Jadi dia pakai menjadi alat sistem agama palsu jangka panjang. Nah ini yang dilakukan. Nah saudara, kita lihat ya. Sekarang kita lihat yang ketiga. Ini suku Dan. Ya, nah suku Dan ini kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal 18 ayat 1 sampai 31. Ya, cukup panjang nih, 31 ayat. Nah yang pertama, kekeliruan dari suku Dan ini, atau karakter yang kurang baik dari suku Dan. Ini kalau suku namanya kelompok dah ya. Udah bukan satu orang lagi tapi satu kelompok ya. Nah kekeliruannya itu, dia gagal mengambil warisan tanah yang dijanjikan Tuhan. Nggak tahu kenapa, kemungkinan dia kurang beriman pada Tuhan. Tuhan sudah suruh serang daerah sana, mungkin dia satu mungkin males, kedua mungkin kurang beriman bahwa Tuhan akan pimpin, ya. Ketiga dia meragukan kuasa Tuhan, akhirnya ya sudah dia diam-diam saja, ya. Tuhan suruh dia kalahkan bangsa di sana, dia nggak lakukan, ya. Lalu saudara, di dalam Hakim-Hakim pasal 18 ayat 1, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap. Jadi sudah sekian lama suku-suku yang lain sudah dapat tempat, tapi suku Dan sampai udah ada raja sudah tetapkan suku Dan itu ada di daerah mana, tapi sampai zaman Hakim-Hakim, sampai raja di Israel sudah nggak ada raja, dia juga belum dapat tempat saudara ya. Sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Ya kita nggak tahu ya, kenapa kok dia belum dapat tempat. Ya seperti yang tadi kita bisa menduga, kita bisa menebak-nebak. Satu, ya mungkin mereka nggak percaya Tuhan ya beserta mereka. Ya mungkin mereka ya kurang beriman bahwa Tuhan berkuasa untuk memimpin mereka dan mengalahkan suku-suku bangsa-bangsa yang ada di sekitar tempat-tempat yang harus diberantas ya. Yang ketiga ya mungkin, minta maaf ya, mungkin mereka ya malas sekali, nggak mau jalan, nggak mau gerak ya, maunya nyaman di tempat yang sudah ada ya. Nah saudara, itu yang terjadi.
Sebab sampai pada hari itu dikatakan mereka belum mendapat milik pusaka di tengah-tengah suku bangsa Israel. Selanjutnya, suku Dan ini mengambil jalan sendiri tanpa petunjuk Tuhan. Nah, saudara, ini yang sangat disayangkan. Ya, itu dicatat di Hakim-Hakim pasal 18 ayat 5 sampai ayat ke-6. Demikian bunyinya ya. Kata mereka kepadanya, tanyakan, berarti suku Dan tanya kepada imam, lalu dia bilang begini, kata mereka kepadanya, tanyakanlah kiranya kepada Allah supaya kami ketahui apakah perjalanan yang kami tempuh ini akan berhasil. Kata imam itu kepada mereka, pergilah dengan selamat, perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan. Nah saudara, biasa kan kalau orang Israel pada waktu dia mau melakukan sesuatu, biasanya mereka memang minta petunjuk Tuhan. Nah kalau ada imam pada waktu itu, maka imam yang diminta. Ya, ditanya apakah ini kehendak Tuhan, kami pergi ke sana, ya, berperang ke sana. Nah ini mereka juga lakukan itu saudara. Mereka minta imam Lewi untuk tanyakan kepada Tuhan. Tetapi ini dilakukan dalam konteks penyembahan berhala di rumah Mika. Ya, jadi bukan benar-benar tanya kepada Tuhan, tapi ya ini mungkin kehendaknya sendiri. Ya. Mereka menyebut nama Tuhan, seolah-olah minta petunjuk Tuhan, tetapi tidak benar-benar mencari kehendak Tuhan. Ya, mereka hanya suruh tanya Tuhan, tapi mereka sebenarnya tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mereka hanya ingin konfirmasi atas rencana mereka sendiri, bukan tuntutan Tuhan yang sejati. Jadi mereka mau membenarkan kehendak mereka, tapi seolah-olah untuk minta konfirmasi dari imam yang mereka minta petunjuk. Ya. Nah saudara, yang ketiga yang keliru dilakukan oleh suku Dan, mereka mencuri dan memaksakan kehendak seperti yang tadi saya katakan. Ya, mereka merampas patung, merampas baju efod dan merampas imam dari Mika. Ya, kalau ngomong baik-baik kan enak ya, pasti bisa Mika bisa mengerti ya. Udah lebih baik imam suku Lewi buat kami karena kami lebih memerlukan. Ya, dibandingkan kalian kan memang satu keluarga butuh, tapi kami lebih butuh. Nah kalau ngomong baik-baik mungkin oke lah ya, tapi ini yang dilakukan main rampas saja saudara ya. Ini adalah menunjukkan satu karakter, dia mencuri dan memaksakan kehendak sendiri. Nah yang keempat saudara, mereka mendirikan pusat ibadah palsu. Nah ini yang sekali lagi yang dilakukan. Di Hakim-Hakim 18 ayat 30 sampai 31, Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan, sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu, dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo. Ya, nah saudara, jadi suku Dan mereka mendirikan berhala dan mengangkat imam keturunan Musa untuk menyembah di sana berabad-abad lamanya. Ini satu kekeliruan kembali yang dilakukan oleh suku Dan, mendirikan pusat ibadah yang palsu, ya, bukan yang sebenarnya. Suku Dan menjadi pusat penyembahan berhala dan agama palsu yang berlanjut sampai masa raja-raja. Nah yang kelima, mereka menunjukkan agama tanpa ketaatan. Walaupun menyebut nama Tuhan, suku Dan tidak tunduk kepada hukum Tuhan. Mereka menyembah Tuhan dengan patung, yaitu melanggar hukum yang kedua, seperti yang tadi saya katakan ya. Membuat imam pribadi yang tidak ditetapkan oleh Tuhan. Mereka mendirikan pusat ibadah sendiri di luar ketetapan Tuhan. Tuhan maunya itu kemah suci, tabernakel menjadi tempat ibadah, tapi mereka buat sendiri ya. Nah saudara, ini beberapa kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh suku Dan. Ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, aplikasi buat kita, karakter dibentuk melalui ketaatan sehari-hari kepada firman Tuhan, bukan sekedar pengetahuan agama. Saudara ya, jadi karakter kita itu dibentuk oleh ketaatan sehari-hari kita pada firman Tuhan. Jadi karakter kita yang tadinya kurang baik, yang tadinya nggak betul, yang tadinya buruk, tapi kalau tiap-tiap hari kita dengan kerendahan hati mau dibentuk, mau diproses, mau taat kepada firman Tuhan, maka dikatakan kita akan mendapatkan
kebenaran firman Tuhan. Jadi karakter kita yang tadi buruk bisa menjadi baik, ya. Jadi bukan sekedar pengetahuan agama. Kita tahu agama baik, pelajaran hal-hal tentang kekristenan itu baik, ya. Tetapi bukan sekedar itu, tapi ketaatan kita kepada firman Tuhan itu yang paling penting. Ya, saudara ya. Jadi karakter kita perlu dibentuk oleh firman Tuhan. Yang dulu buruk menjadi baik oleh kuasa dari firman Tuhan. Hanya kuasa firman Tuhan yang bisa memproses karakter seseorang yang tadi buruk menjadi baik. Seperti saudara lah, seperti dan saya. Kalau saudara ingat, kalau saudara bisa pikir-pikir ya, dulu sebelum kita percaya Tuhan Yesus, sekarang sih memang boleh dibilang nih, saya ya. Saya boleh dibilang kalau saya nggak percaya Tuhan Yesus dan kalau bukan Tuhan yang merubah karakter saya nggak tahu saya akan jadi apa, ya. Tapi kalau saya bisa ada seperti ini, ya sedikit lebih baik daripada dulu, itu karena Tuhan yang rubah. Ya, kenapa Tuhan bisa rubah saya? Ya karena saya belajar. Saya belajar untuk mentaati apa yang Tuhan sudah berikan pada saya, yaitu firman Tuhan. Ya, disitulah prosesnya berjalan dan terjadi. Ya, nah saudara, yang kedua, kita perlu komunitas rohani yang saling menegur dan membimbing. Nah seperti ini nih. Ya, nanti di dalam kelompok kita saling membahas, kita saling mengingatkan, kita saling menguatkan, kita saling memberkati. Dari pengalaman hidup kita di dalam komunitas orang Kristen itu akan sangat menolong. Ya, nah sekarang ini beberapa yang kita lakukan ya. Nah, Yesus adalah Raja sejati yang memimpin dan membentuk karakter kita, saudara. Jadi kalau kita perlu komunitas rohani yang saling menegur dan membimbing. Yesus adalah yang harus kita jadikan sebagai Raja sejati yang memimpin dan membentuk karakter kita. Ya, jadi kita terus menjadikan Yesus teladan kita, pemimpin hidup kita. Ya, bukan sekedar tokoh agama, tapi Yesus adalah pribadi yang terus menjadi sandaran kita. Ya, nah saudara, ini kesimpulannya. Hakim-Hakim 17-18 menunjukkan akibat fatal hidup tanpa karakter yang baik dan tanpa firman Tuhan sebagai otoritas. Nah ini yang terjadi, saudara. Ya, jadi kalau kita nggak punya karakter yang baik, wah hidup kita akan fatal. Ya, kalau firman Tuhan tidak menjadi otoritas dalam hidup kita akan mempunyai karakter yang buruk, saudara. Ya, nah saudara, ini akan terjadi bagi orang-orang yang tidak mau tunduk kepada firman Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk hidup berbeda, membangun karakter yang kudus dan berakar dalam firman Tuhan. Saudara, ini panggilan Tuhan buat kita orang Kristen, ya, supaya kita punya karakter yang kudus, tidak seperti orang dunia, ya. Mereka punya karakter yang ya sembarangan, mereka nggak peduli, ya. Tapi kita sebagai orang Kristen bukan seperti itu, tapi kita dipanggil untuk punya karakter yang kudus. Kudus itu harus sama seperti yang Tuhan kita, ya, karena Tuhan kita itu kudus, maka kita harus menjadi orang yang kudus juga. Bukan berarti sempurna, saudara, ya, tapi kita semua dalam proses dikuduskan oleh Tuhan, ya. Lalu berakar dalam firman, itu yang Tuhan mau, ya. Pertanyaannya ini, karakter siapa yang paling sering kita lihat di zaman ini? Mika, Imam Lewi, atau suku Dan? Ya, kedua, mengapa karakter buruk cepat menyebar dalam masyarakat tanpa kepemimpinan rohani? Bagaimana kita bisa menjaga integritas dan karakter di tengah dunia yang pesimis, ya?